Yuk, Bapak tinggal di mana? Saya dari Solo, Pak. Solo. Ya. Ya, sehari-harinya apa? Perangkat desa. Apa? Perangkat desa. Perangkat desa. Mm-mm. Terus desanya desa apa? Desa Jatiroyo di kecamatan Kabupaten Karanganyar. Oh, Karanganyar. Iya. Nah. Yang 2 bulan kurang lebih saya udah kesini, Pak. Udah pernah kesini? Udah. Oh iya, privat apa enggak? Privat. Oh iya. Yang sedekah berapa? 2 juta. Oh, 2 juta. Iya. Terus pulang dari sini saya ikut sedekah anak yatim 350 pada hari Kamis sore. Selang 2 minggu lagi saya transfer 1.500.000 buat sedekah subuh dalam 1 bulan. Habis itu ya terus ini datang ke sini nih, Pak. Saya ke sini hajat saya ya yang terutama bisa kabul, bisa cair 1 miliar. Tuh. Terus yang kedua saya udah alhamdulillah udah diberi kemudahan selama habis dari sini, Pak. Itu saya sampai rumah, habis dari sini sampai rumah itu yang nggak nyangka-nyangka saya pas diundang ke tempat orang hajatan, istilahnya among tamu, among rawuh, itu ada yang nawarin, ada yang minjemin uang untuk nutup utang, yaitu 55 juta. Jadi sertifikat saya yang dulunya di koperasi sekarang udah di rumah. Cuma yang minjemin uang itu juga saya tanya, terus ini gimana cara kembaliinnya, Mas? Saya kan nggak punya uang. Udah santai aja, Pak, yang penting Pak Gito kan orangnya perlu, bahkan mau mencalonkan kepala desa. Ya nanti kalau mudah-mudahan itu ada rezeki lagi, insya Allah saya siap bantu kan gitu. Jadi ya nggak disangka-sangka saya itu nggak minta, nggak minjem, ditawarin gitu. Jadi ya alhamdulillah sertifikat saya itu udah di rumah tuh. Terus yang seterusnya, yang selanjutnya selama habis dari sini yang jelas itu udah diberi kemudahan, Pak. Jadi alhamdulillah ya, usaha walaupun saya itu kerja sampingan selain perangkat desa, hari Senin sama Kamis kan masuknya ke kantor kan Senin sama Kamis, Pak, perangkat desa, jadi kadis itu. Terus di samping itu saya dipercaya sama kepala sekolah SD waktu ya akhir-akhir ini, bulan ini dapat bantuan SD itu kurang lebih 777 juta. Itu saya suruh yang jadi kepala tukang, jadi ngurusin orang-orang kerja, cari tenaga gitu. Saya bangun apa? Gimana, Pak? Bangun apa? Bangun sekolahan. Oh iya. Jadi baru dari nol? Yang dari nol itu 2 gedung, terus yang 3 gedung, yang 3 gedung itu renovasi, jadi pasang plafon gipsen, PVC, terus pasang keramik, itu pasang keramik kamar mandi, itu jadi saya yang ngurusin di sekolah itu tuh ya. Terus ya saya nggak ngeluh. Dulu saya udah pernah bilang sama Pak Haji, yang intinya nggak boleh ngeluh, nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh. Ya alhamdulillah. Saya itu sepulang dari sini itu dulunya emang jengkel sama anak, sekarang udah anak mau kemana saya diemin, yang penting udah manut sama saya, terus udah saya diemin, jadi nggak ngomel-ngomel lagi gitu. Dulu kan anak saya kan
asal saya suruh gitu kan pasti pakai ngomongan dulu baru berangkat. Sekarang enggak. Dan anak saya yang kecil itu kurang lebih umur 12 tahun. Bapak naklukin anak yang 12 tahun, naklukinnya biar dia nurut, manut, katut, patuh tuh pakai apa? Pakai air cibukan, Pak. Oh, gimana coba meraktekinnya? Saya bangun jam 00, sebelum mandi saya cebok, saya kasih ember. Habis itu saya baru mandi, bangun pagi esoknya itu mau subuh itu anak saya kan saya bangunin. Nah itu direbus air cibukan itu dikasih minum buat masak. Tuh, jadi anak dua-duanya laki-laki sama perempuan itu ya alhamdulillah udah manut. Itu udah ada buktinya. Sebelum ditaklukin pakai ilmu karipan lokal air cebokan, gimana perilaku anaknya itu? Anak saya yang laki-laki sebelum saya kasih air cibukan itu, saya suruh sholat pun nggak mau. Suruh sholat nggak mau? Nggak mau sama sekali, Pak. Kalau Jumat emang sholat Jumat kan seminggu sekali. Jadi sholatnya seminggu sekali. Ya. Nah, habis itu ya, alhamdulillah saya kerjakan air cibukan itu dua-duanya anak saya yang laki-laki sama yang perempuan kecil itu mau sholat. Sambil ngomong apa pada saat ngasih air cebokan ke anaknya? Ya cuman dia takluk. Gini, jadi waktu cebok itu kan saya juga berdoa Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDIY Kandang B, pimpinan Bapak Haji Trisyanto bin Suwondo. Nah, itu saya cebok. Nah, itu habis itu direbus. Habis minum, kadang-kadang kan sarapan bareng. Tuh, manut cuma gitu, Pak saya. Jadi alhamdulillah sekarang bisa manut. Tuh, jadi sekarang sholat maghrib sama isya itu bisa berjamaah. Wow. Gitu. Iya. Jadi alhamdulillah berkat. Berarti tuh ilmunya ringkas ya. Ringkas. Semua orang bisa meraktekin ya. Bisa, Pak. Tanpa Bisa. harus datang ke RDIY dulu ya. Enggak ya, tapi kan kalau nggak tahu dari Pak Haji kan juga nggak tahu, Pak, juga nggak bisa. Kalau Gitu. cuma nyimak di YouTube doang dipraktekin, kira-kira menurut Bapak manjur gak? Ya saya yakin manjur, Pak. Manjur, asal yakin. Maka saya itu juga yakin bisa, pasti bisa, cuma gitu aja. Jadi ya, alhamdulillah sekarang itu udah manut, jadi saya perintah itu udah pokoknya nggak pakai ngomongan lagi. Kalau dulu kan kadang-kadang ngomongan dulu, saya suruh mandi, tar dulu kan gitu. Sekarang Ada jawaban. nggak ada jawaban sekarang. Ya kalau dulu ada jawaban. Ada, ntar dulu gitu pasti itu. Pak, kenapa nggak air cebokan dilanjutin sambil Bapak ngomong, Pemil, putra saya masuk Akpol, putra saya jadi menteri, putra saya jadi Kapolda, putra saya jadi Pangdam, putra saya jadi Presiden Republik Indonesia. Pakai air cebokan, Pak. Iya, Pak. Ya. Karena pemimpin negeri ini rata-rata pada begitu. Manjur daripada sekolah pinter-pinter jadi staf ahli. Buat apa jadi staf ahli pinter-pinter? Kalau bisa jadi presiden. Kalau bisa jadi presiden. Kalau bisa jadi presiden. Ngapain pinter-pinter jadi staf ahli? Saya nggak setuju. Cuman yang susahnya ini kan masih tahap kuliah, Pak. Apa? Tahap kuliah anak saya yang ya dibikin kalau dia pas pulang, dia kan pulang nih. Nggak kos, dia pulang. Bapak paksain selama di rumah, kasih air cebokan sambil ngomong begitu. Anak saya jadi pengusaha. Anak saya jadi pengusaha. Anak saya jadi konglomerat. Anak saya jadi konglomerat. Anak saya jadi konglomerat. Anak saya punya perusahaan penerbangan. Anak saya punya perusahaan penerbangan. Anak saya punya perusahaan mobil. Jadi disebutin yang paling bagus. Anak saya jadi Presiden Republik Indonesia. Anak saya jadi presiden gitu. Karena kalau enggak paling anak Bapak cuma jadi staf ahli. Ngapain jadi staf ahli? Ya, Pak. Orang goblok jadi staf ahli. Jadi pesuruh itu. Nggak mau saya. Jadi pemimpin. Ya rencana anak saya jadi gini, Pak.
rencana saya itu kan tahun 2027 bulan Februari kemarin saya bilang sama Pak Haji kan Maret mau pilihan kepala desa itu kan jadi maju, jadi tahun 2027 Februari itu pilihannya. Nah nanti seandainya saya itu ya pastilah bisa jadi kepala desa, saya itu mau saya gantiin saya jadi perangkat desa, jadi kadus, kepala dusun gitu. Anak Bapak. Ya. Kenapa nggak yang lebih tinggi? Saya nggak setuju kalau jadi kadus. Kenapa nggak jadi camat? Kenapa nggak jadi wali kota? Kenapa nggak jadi bupati? Kenapa nggak jadi gubernur? Kenapa nggak jadi menteri? Kenapa nggak jadi presiden? Mumpung udah tahu ilmunya air cebokan. Iya Pak. Ya. Gitu loh Pak. Jangan Ya. di kelas desa, jangan di kelas dusun. Kecuali kalau Bapak nggak tahu ilmu pamungkasnya. Kan Bapak udah tahu ilmu pamungkasnya. Tuh. Air cebokan. Kenapa nggak langsung jadi presiden? Atau jadi kapolda? Atau jadi pangdam? Manjur gak? Lah itu tadi anak Bapak nggak pernah mau sholat. Kalau suruh sholat selalu jawab. Selalu jawab. Sekarang dikasih air cebokan udah nurut. Manut, katut, bahkan sayang. Nah, kenapa nggak disebutin namanya yang bagus-bagus? Paling merosot, hajatnya merosot, jadi kadus. Tapi yang diucapin yang paling tinggi dulu, presiden, Ya, Pak. menteri, gubernur, wali kota, bupati, yang paling tinggi dulu disebut. Nanti paling jelek, Ya. kadus. Tapi kalau Bapak udah kadus, saya nggak setuju. Kok gitu? Lah bapaknya kadus, masuk anaknya kadus. Ntar jadi enggak, akhirnya jadi kerdus. Ya, Pak. Siap. Lo bikin kertas, catat dong nomor teleponnya Rina, ntar gue promosiin buat yang orang dari luar kota mau kesini. Kan HP gue nggak bisa itu, hang. Terus yang satu lagi Pak. Bisa gak Bapak nyebut setiap anaknya pulang ke rumah wajib dibikin air cebokan? Bisa Pak. Bisa, harus. Ya. Harus bikin ya. Iya Pak. Haji Marco juga tiap hari kalau anaknya nggak terbang pulang ke rumah dibikin juga air cebokan buat putrinya. Ya. Putri saya dapat suaminya pemilik perusahaan penerbangan. Nah, anak saya, putri saya, suaminya pemilik perusahaan penerbangan. Kok gitu Pak Haji? Lah, ucapan adalah doa. Saya ingat tuh YouTube, TikToknya Maya Istianti. Maya Istianti. Maya Istianti, artis Maya. Dia ngomong di TikTok. Dulu waktu di SMA dia ngomong begini, lu nggak pada minta tanda tangan gue lo. Ntar kalau gue namanya udah ngetop jadi artis, lo nggak bisa lo tanda tangan sama gue lagi. Bener jadi artis. Maya Istianti. Ya. Dua, Maya bilang begini, besok gue punya private jet sendiri ya. Gue besok punya private jet sendiri ya. Ucapan adalah doa. Bener, sekarang dia punya private jet sendiri. Walaupun yang punya suaminya, tapi kan dia yang ngucap. Betul. Ya. Tanpa dia harus beli, ikut ikut pesawat suaminya, namanya Irwan Musi. Nah, mau saya, Bapak ngucapnya yang bagus-bagus. Ya. Anak saya jadi Presiden Republik Indonesia, anak saya jadi Presiden Republik Indonesia. Sial-sialnya jadi menteri. Anak saya jadi Presiden Republik Indonesia, anak saya jadi Presiden Republik Indonesia. Sial-sialnya jadi menteri. Bisa? Bisa. Ya, jangan jadi kadus. Nanti sial-sialnya jadi kardus. Buat apa jadi kardus? Manusia kardus. Gue nggak mau. Tau gak manusia kardus? Orang yang di Hong Kong kerja jadi TKW, kalau hari libur kan nggak boleh tidur di rumah majikannya. Tidurnya di mana? Di rumah kardus. Betul gak? Bapak lihat ya, di TKW, tenaga kerja wanita Indonesia di Hong Kong, itu kalau hari libur nggak boleh tidur di rumah majikannya, nggak boleh. Jadi dia tidurnya di mana? Di kardus. Itu nama di tenda.
Masa kita mesti begitu? Janganlah. Harus jadi presiden. Harus jadi presiden. Saya mau harus jadi presiden. Gitu. Sial-sialnya ya menteri. Sial-sialnya ya panglima. Sial-sialnya ya pangdam. Sial-sialnya ya kapolda. Sial tuh paling sial loh. Bisa? Nah, anak saya jadi presiden. Terus kalau dia pulang bikinin lagi, kalau dia pulang bikinin lagi. Walaupun proses ya, proses, tapi kan top-topnya jadi presiden Republik Indonesia, anak bapak. Walaupun bapak tinggalnya di kampung, tapi anaknya jadi presiden, gitu loh bos. Seneng nggak? Seneng banget lah. Jadi jangan yang ucapan jadi kadus nggak apa-apa, kan itu kita belum tahu. Manfaatnya bapak privat nih kan jadi termotivasi kan. Nah jadi bapak seperti itu. Semua ngerebus singkong, air rebusannya yang buat ngukus singkong itu air cebokan alat kelamin bapak. Bapak mau bikin apa? Bikin lepet, bikin apa nih? Misalkan nih bikin lontong. Nah, lontong. Nah, ini ngerebusnya lontong itu pakai air cebokan alat kelamin bapak, air cebokan. Ini lontong. Nanti kan lontong dimakan sama anak, dia kan nggak tahu. Yang penting bapak ngucap nama bin jadi presiden Republik Indonesia. Nah, nanti makan aja lontong, makan lontong. Bapak bikin apa lagi? Singkong rebus. Air rebusannya pakai air cebokan alat kelamin bapak. Begitu terus. Begitu terus. Bapak bikin tahu. Sebelum digoreng, tahunya direndam dulu pakai air garam. Nah, airnya pakai air cebokan alat kelamin bapak dulu. Anak saya jadi presiden, anak saya jadi presiden. Jadi bapak ijabnya hajatnya yang paling top. Turun paling menteri. Turun paling jadi gubernur. Turun paling jadi wali kota. Tapi yang diijabin paling atas dulu jadi presiden. Saya maunya begitu. Bisa? Amin. Bisa. Manjur, Pak. Manjur. Saya nggak mimpi nih, Pak. Saya nggak mimpi anak yatim saya ikut lomba berkuda besok Piala Presiden. Ikut lomba berkuda. Anak yatim RDAY ikut lomba berkuda. Padahal yang naik kuda siapa? Orang kaya, nggak ada orang miskin naik kuda. Kudanya aja harganya 1 miliar, 2 miliar. Kan kudanya impor dari Eropa, namanya Womlat. Ikut pacuan kuda, kudanya kan Tarobred dari luar. Harganya miliaran. Itu besok anak yatim lomba. Coba bayangin Pak, anak yatim di kampung. Tinggalnya di kampung, ini kan kampung nih. RDAY kan kampung. Tapi besok ikut lomba internasional kuda di Thailand. Penunggangnya siapa? Anak-anak yatim RDAY. Kuda-kudanya kuda-kuda impor. Kok bisa lah? Itu kan disumbang sama Pak Prabowo kudanya. Buat nunggang besok. Mobilnya juga sumbang juga sama Pak Prabowo. Kudanya yang nyumbang Pak Prabowo. Kan lumayan. Nah menurut saya, Bapak ijabnya yang paling tertinggi. Jangan anak yatim olahraganya main kasti. Loh, main kasti. Oh, kok itu main kasti? RDAY anak yatim lombanya apa? Main galasin. Main galasin. Oh, apa itu mah permainan orang kampung. Nah, anak yatim RDAY main ciplek gunung. Ya apa ciplek gunung? Main karet. Manjat pinang. Saya nggak mau manjat pinang. Saya nggak mau manjat pinang. Saya maunya lomba kuda, dresses, jumping, pacuan kuda. Tapi yang naik anak yatim gitu loh Pak. Kudanya juga Womlat, bukan kuda-kuda sandal. Kudanya Tarobred. Nah Bapak juga ijab begitu. Putra saya jadi presiden. Putri saya jadi presiden. Walaupun nggak jadi presiden, jadi istrinya presiden, ya kan? Iya betul. Pasti. Yang jadi presiden siapa? Suaminya, istrinya jadi istri presiden. Contohnya siapa? Maya Istianti.
Bapak lihat di medsos deh, Maya Istianti. Bapak lihat di medsos, di TikTok. Saya nanti punya private jet. Walaupun yang punya suaminya Irwan Musri, tapi kan dia istrinya. Akhirnya dia naik dong private jet. Tahu kan pesawat private jet? Yang ucap siapa? Maya Istianti. Nah, Bapak yang ngomong, putri saya jadi presiden, putri saya jadi presiden, putri saya jadi presiden. Nggak taunya kawin sama anak presiden. Kan juga sama. Jadi ucapan adalah doa. Jadi Bapak ngucapnya yang paling tertinggi, jangan ngucapnya paling rendah. Saya nggak mau. Ya, mumpung Bapak tahu ilmu RDAY, ilmu tingkat tinggi. Ya. Kalau di Al-Quran ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Nah, doanya Bapak nggak boleh begini. Allah, jadikanlah anak saya presiden. Nggak boleh. Itu namanya memelas, mengeluh. Terima kasih Allah, terima kasih. Putri saya udah jadi presiden, anak saya udah jadi presiden. Padahal belum. Bisa? Bisa. Oke, jadi nggak boleh ngomong jadi kardus lagi ya. Ntar lama-lama jadi manusia kardus. Saya nggak mau. TKW di Hong Kong. Kalau liburan, dia tidak boleh tidur di rumah majikannya. Jadi TKW itu tidurnya di mana? Di tenda, bikin tenda sendiri dan bikin dari kardus-kardus buat tidur mereka selama libur. Tuh. Jadi manusia kardus. Nggak mau. Hah? Hah? JNE. Buka apa? Gitu. Bisa? Bisa. Ya. Yakin bisa. Terus satu lagi, ya masalah air cipukan tadi. Apa? Ya masalah air cipukan tadi, Pak Haji. Ya. Saya kan istilahnya kalau di rumah itu apa saja saya kerjain. Iya. Saya nggak pandang saya itu. Jadi namanya berbuat. Ya. Jalanin saja ya. Ya, jadi saya itu nggak malu, maksudnya itu sebagai perangkat kan kadang-kadang ada yang malu, bahkan nyangkul nanam padi kan ada yang malu. Kalau saya nggak malu, kan punya sampingan warung Waji. Ya. Warung mie ayam bakso gitu. Ya. Jadi juga saya ciprat-cipratin air cipukan itu sambil saya bilang. Ya. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karohmanya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, rame. Ya, itu terus untung bersih satu hari 10 juta. Ya. Harus ada kata untung bersih. Ya, juga untung bersih cuma 1 juta, Pak. Ya Allah. 10 juta langsung dipantek dulu yang paling angka gede. Untung 1 juta gitu terus. Alat kelamin laki-laki undangan dari Nirvana Soluncing yang akan diadakan di Hotel Dharma Wangsa untuk launching perumahan baru di Bintaro Jaya khusus untuk Bapak Haji Dwi Susanto tanggal 16 jam 10 pagi hari Sabtu. Launching perumahan apa? Nirvana di Bintaro Jaya. Terus launchingnya itu di beranda Hotel Dharma Wangsa. Karena kita sering Kesana Bapak ya. Dharma Wangsa ya. Jadi Bapak kalau bisa ngucapnya gini Pak. Diulangi lagi ya. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Rame. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Dagangan saya rame banget. Untung bersih sehari 10 juta. Di depannya harus ada kata
alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Mana kertas yang gede? Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Nah, baru Bapak nyebutin tuh atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RD Kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, dagangan saya rame, untung bersih satu hari 10 juta. Kedua, bahan baku bakso, mie, daging giling yang buat bikin bakso, bawang merah, bawang putih, kecap, tahu, semuanya bahan bakunya Bapak langkain. Daging ayam atau apa Bapak langkahin. Nggak boleh pakai celana dalam, ngelangkainnya pakai sarung. Nggak boleh pakai celana dalam, Bapak ngelangkain. Kalau yang ngelangkain istri gimana? Boleh. Istri nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai BH, pakai daster gitu, dilangkain. Manjur gak? Manjur banget Pak. Banyak. Saya punya pedagang namanya Waluyo. Waluyo itu waktu itu dia riadoh ke RDAY. Utangnya 300 juta riadoh ke RDAY selama 9 bulan. Tidurnya sama istrinya di depan kandang kuda karena kita belum ada penginapan waktu itu. Selama 9 bulan. Dia kalau mau ML sama istrinya di depan kandang kuda. Makanya kuda saya suka berisik kalau malam. Nggak taunya dia lagi ML di situ. Jadi kudanya nyengir mulu. Kalau dikontrol sama petugas kuda, nggak taunya Waluyo lagi ML sama istrinya. Waluyo tuh orang Solo. Nah, sekarang Waluyo dagang bakso, tidak ada pembelinya, nggak ada pembelinya, sepi. Pembelinya sepi. Tapi omsetnya satu hari itu minimal 10 juta. Minimal dagang bakso. Nggak taunya yang pada makan dibungkus. Baksonya dipesan sama orang yang acara hajatan. Jadi nggak ada yang pada makan. Kalau makan belum cuci piring, belum beli sabun, belum capek. Mendingan dibungkus. Sekali bungkus 50. Sekali bungkus 30. Nah, namanya Waluyo. Dia di sini riadoh selama 9 bulan. Sekarang dagangan baksonya omsetnya paling sepi 10 juta. Namanya Waluyo. Sekarang dia udah punya kontrakan 18 pintu. Tadinya utangnya 300 juta. Itu. Jadi Bapak coba paksain bahan bakunya yang buat bikin bakso dilangkahin sambil ngucapnya itu sama istri ya. Iya Pak. Harus. Nanti cara dalam bekas Bapak pakai atau istri buat ngelap bangku yang buat orang-orang yang pada duduk. Iya. Penuh, nggak pernah kosong, penuh buat ngelap. Dikorbanin aja cara dalam yang bekas pakai jorok gak? Ya enggak lah. Itu kan dielap juga. Iya Pak. Tuh, nanti air cebokannya disiramin di depan warung bakso. Rame. Bisa? Bisa. Oke. Bisa Pak. Terus apa lagi? Jalanin ya kurang lebih sebulan. Pokoknya habis pulang dari sini tuh udah jalanin itu. Berarti ada manfaatnya gak privat di RDAY kemarin pulang dari sini? Ada banyak Pak Haji. Manfaatnya? Banyak. Coba manfaatnya apa dari privat RDAY kemarin? Manfaatnya apa coba? Yaitu manfaatnya saya udah diberi kemudahan. Kemudahan jalan walaupun itu istilahnya ada orang nawarin ya Pak, itu udah diberi kemudahan. Itu ada orang minjemin uang 55 juta itu buat ngambil sertifikat. Terus yang kedua masalah anak tadi itu udah manut. Terus yang ketiga ya masalah dagangan itu alhamdulillah dulu itu namanya warung di kampung kan pendapatan itu paling 300.000, 350 gitu Pak. Terus sekarang bisa naik, bisa 500, terus nyampe 600 gitu. Tapi yang namanya di kampung kan alhamdulillah saya udah bersyukur. Terus yang
Yang ketiga itu masalah celana dalam, dulu kan suruh naruh di atas plafon ya Pak. Plafon yang Ya. paling tinggi. Itu nggak saya taruh di atas plafon. Jadi rumah saya itu kan rumah limasan yang gede gitu Pak. Jadi Ya. rumah kampung yang lebar lah, lebarnya ya 12 kali 16. Pakai gembok ya. Gebyoknya diganti Pak. Sekarang kan dulu kan ada gebyok, sekarang gebyoknya modelnya udah diganti semua, diganti tembok. Itu kalau gebyok saya taruh di warung malah. Jadi gebyoknya saya taruh di warung yang berjalan itu. Nah itu saya taruh di atas baja ringan. Jadi teras saya kan saya kasih baja ringan, saya taruh di situ. Nah begitu habis saya taruh, tadinya kan banyak punya utang di koperasi ada, di bank ada, terus dipotong gaji SK itu kan ada. Nah itu sebelum saya kasih celana dalam itu tuh terus Pak Haji ada yang ngebel terus, kapan bisa ngangsur, kapan bisa ngangsur. Nah itu kan cuma saya jawab ya ini belum ada uang, nanti kalau ada uang pasti saya bayaran gitu. Dingin nggak AC-nya? Selama habis saya kasih celana dalam itu sampai sekarang nggak ada yang nagih Pak Haji. Wow. Nggak ada yang nagih ke rumah. Jadi nggak ada yang ngebel, nggak ada yang nagih. Selama habis dari sini kurang lebih 2 bulan. Iya. Tuh kan, ya alhamdulillah ada manfaatnya banyak. Terus yang satu lagi, saya dulu kan dikasih centong sama Pak Haji. Iya. Uangnya itu kan uang saya sendiri ratusan ribu sama 75.000 sama 50.000. Iya. Nah itu juga saya bawa ke sini uangnya. Oh iya. Itu saya kerjakan setiap habis sholat Pak Haji. Ya. Ya saya centongin yang kayak di YouTube lagi Ya. Pak Marco nyontoin itu. Ya. Itu saya kerjain terus. Iya. Mungkin ya kita harus sabar menunggu. Jangan Pak, ganti bisa. Tuh, Kita Pak, harus Pak. legowo. Legowo. Ya, legowo sama sabar beda. Oh, ya. Kalau sabar jengkel ditahan. Ya, Kalau itu legowo legowo. lapang dada. Saya Terus? terima, saya terima aja. Pokoknya saya syukurin. Yang penting saya jalanin dengan ikhlas. Nunggu ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Terus? Gitu. Habis itu ya itu terus waktu mau kesini kemarin kan saya udah mau balik pulang Pak semalam itu. Semalam? Iya, kan saya berangkat ke sini habis asar kemarin dari Kecamatan Jatipura itu Naik apa? naik bis Pak Mahardika, turun saya di Ciputat. Nah kan warga kampung saya ya bahkan ponakan itu kan merantaunya di daerah Muncul semua Pak. Jadi saya situ langsung ke tempat ponakan, ini ponakan saya. Muncul tuh mana? Ciputat Pak, Serpong. Oh, Serpong. Serpong ya. Jadi kampus IT, samping kampus itu ya itu situ. Nah, Puspitek. Oh, Puspitek. Ya, situ. Nah, pas di rumah makan semalam itu saya ditelepon sama warga saya. Warga saya yang kan sekarang kan ada perampingan Pak Kadis itu menjabat 2 dusun. Peraturannya kan sekarang gini. Jadi satu kadis menjabat 2 dusun, 2 wilayah. Itu kalau saya ngampu warga 205 orang. Nah, dilalah semalam pas habis makan itu di rumah makan itu saya dibel dari warga saya bahwa warganya itu ada yang meninggal. Nah saya mau balik, udah nanggung, udah sampai sini, udah saya paksain ke tempat Pak Haji, ketemu Pak Haji saya bilang gitu. Akhirnya tadi dibel kalau di kampung itu kan harus mamitin, kalau orang meninggal kan kayak saya itu harus mamitin gitu ya. Jadi minta pamit sama warga sama keluarga gitu, baru diangkat ke makam kan gitu. Jadi ya udah habis itu saya terus ya udah ini minta tolong ke Pak RW aja biar mamitin orang yang meninggal. Minta tolong sama
Pak RW, RW-nya. Pak RW. Di bawahnya Kadis, di bawahnya Kadus. Iya, iya Pak Haji. Itu jadi ya udah habis itu tadi di bel jam 11 udah di makam ya alhamdulillah udah saya ikut ya berduka cita aja, saya doakan semoga ya bisa husnul khotimah cuma gitu aja saya. Sudah. Nah pas berangkat ke sini tadi kan muter-muter Pak Haji. Maunya lewat tengah sini kan jalannya longsor. Itu muter-muter sampai Naik motor apa naik mobil? nge-grab Grab mobil. dari Parung Panjang. Grab mobil. Ya, muter-muter. Allah ini sampai jam berapa Mas loh? Bentar lagi Pak, bentar lagi kan yang longsor kan cuma sebelah bawah sini tuh Pak. Iya. Nah gitu, jadi muter-muter sampai ke dusun-dusun. Ya udah yang penting nyampe, saya bilang gitu. Terus yang selanjutnya Pak Haji pokoknya ya saya minta ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan aromahnya anaknya yatim dan dari Pak Haji, doanya Pak Haji mudah-mudahan saya bisa cair 1 miliar Pasti. buat modal nyalonin kepala desa. Cara doanya Bapak mesti bisa ya. Cara doanya nggak memelas, tapi doanya berprasangka baiklah kepadaku. Ajarin bos cara doanya bos, pakai mic bos. Nih dengerin nih cara doanya nih, dengerin. Nggih, wong Solo. Jatipuro. Jatipuro Pak. Ah, ya, ada yang riado di sini 2 bulan Pak Haji ya? Iya. Buka warung soto, orang Jatipuro. Sekarang buka warung bakso. Bakso, sekarang Rame juga suge, di sana. rame banget. Lumayan rame. Dia riado di sini 2 bulan. Iya. Jatipuro. Jatipuro sana. Poro kiri. Jatipuronya. Jatipuronya. Ya, kenal kali Bapak. Kenal Pak. Jatipuro itu Kecil. Kecil. masalah ya enggak ini kan kota kecamatan Pak. Kalau Jatipuro itu emang saya dulunya kan suka mobil-mobilan lah, kenek mobil dulu tuh. Saya sebelum merantau sebelum jadi kan kenek mobil itu semua kenal kalau wilayah Jatipuro kecamatan. Oh iya. Gitu. Nggih. Jadi Bapak mau maju dari Kades. Ya. Udah jadi kadus. Sudah Kadus mau jadi Kades. Ya, tapi ngerinya jadi kardus. Kadus, ngerinya jadi kardus. Kardus. Ya. Harus jadi, Pak. Harus. Ya, Harus. Haji. Yakin. Ya. Jadi ada yang dari Purwodadi Ya. itu privat ke Pak Haji. Gimana Pak Haji? Pasti tidak ada lawannya. Alhamdulillah. Daftar itu nggak ada pesaingnya, Pak. Dia sendiri, Tunggal. nggak ada yang berani Tunggal. tunggal untuk biar nggak bumbung kosong, maka Istilah. Anaknya anaknya buat kompetitor. diajak maju sampai sekarang. Nah, Ya. 3 bulan yang lalu privat lagi istrinya rencana mau 27 Pak? 27 ya rencana dia mau maju lagi. Ya. Nah, pasti. Jadi Bapak jalani yang diajarkan Pak Haji, ilmu-ilmu RDAY dasarnya semuanya itu 10 hal tadi itu. Ya. Kemudian doanya Bapak jangan memelas, jangan memohon, jangan meminta. Doanya nih, yang Karena manjur kan- nih Pak. iya, karena Doa Bapak- yang manjur, paling manjur. Kalau Nih, Bapak dikasih tahu clue-cluenya. clue-cluenya. Jadi Bapak kalau minta, orang minta-minta itu energinya negatif apa positif, Pak? Negatif. Negatif. Jenengan kalau ada orang datang, Pak, Minta. minta, itu ngasihnya kan sekedar Iya, sekedarnya sekedarnya saja, yang penting cepet Minggat. minggat nang lunga kono. Ben ra kelihatan mata. Iya. Karena dia memelas. Maka KDM kalau ketemu orang yang begitu kan ngapusi iki mesti, gitu kan? Bohong, kakinya di tali, tangannya ditali, ternyata begitu. Nah, itu cara memohon yang negatif. Itu terkabulnya ya dikasih sekedarnya. Karena kalau kita meminta, memohon, merengek, itu diingatkan oleh Allah, syukurnya mana? Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban, diulang-ulang
31 kali. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan? Ngerengek terus wae. Gila ya? Iya, ngerengek terus. Jadi kita ngasihnya enggak sedalam hati ngasihnya, sekenanya saja. Maka doanya gimana kalau kita yang benar? Harus dengan bersyukur. Dengan bersyukur. Syukur. Karena dengan bersyukur maka Allah melipat gandakan nikmat yang dinikmati kita saat sekarang. Tapi kalau kita kufur, kita tidak mensyukuri nikmatnya, kata Allah, tunggu, azabku sangat pedih. Ini yang kita yakini seperti itu. Jadi harus dengan bersyukur. Maka Pak Haji ngajari kita semua untuk doanya itu dengan bersyukur, ucap syukur. Maka bangun tidur pun kan diajarin seperti itu. Langsung syukur. Setelah berdoa bangun tidur, kita ucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah. Allah berikan kepada saya, kepada istri-istri saya. Kok dua? Dua? Satu. Oh, satu. Biasanya kadus itu biasanya. Oh, enggak. Belum. Enggak, Pak. Oh, enggak. Udah dua. Oh, iya toh. Enggak, gini maksudnya kan yang istri pertama itu ya enggak sejalan. Punya anak dua, Pak. Bahkan saya udah punya cucu. Oh iya. Punya cucu dua. Namanya anak itu? saya yang pertama, istri yang pertama itu hanya dua. Yang pertama perempuan, sekarang udah nikah, udah punya rumah sendiri. Terus yang anak kedua istri pertama itu ikut saya, yang masih kuliah itu. Nah, sama istri yang kedua ini punya anak satu, SD kelas 6. Tapi istri yang pertama itu udah saya cerai. Waktu dulu saya tadinya sama Pak Bupati itu nggak boleh, sama Pak Judiatmono itu nggak boleh cerai. Yang penting warga menerima kan. Tapi kan saya risikonya kan yang satu belum saya nikah, yang satu sudah saya nikah, tapi kan nikah siri. Akhirnya saya minta izin, ya 2 tahun yang lalu sudah saya cerai. Itu juga yang biayain saya. Bahkan sampai sekarang walaupun bukan istri saya juga, ya kalau saya ada rezeki saya kasih uang gitu. Ya. Yang Bapak sebut tadi pernah duduk di situ, Pak. Nggak enak nyebutkan namanya. Iya. Duduknya di tempatnya Bapak situ. Iya. Iya. Entah itu Pak Haji ingat. Sekarang jadi DPR ya. Iya. Jadi kalau ternyata suatu saat kesini barengan, neng kene deh kamu deh. Sedekah ya, Ya. sekilo. Ya, jadi Bapak ucapnya dengan syukur tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Doanya secara umum dulu ya, secara umum Bapak doanya dikembalikan ke syukur. Secara umumnya, nanti secara khususnya ada lagi. Ini doa secara umum dulu. Secara umum Bapak doanya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah, terima kasih, terima kasih. Allah berikan kepada saya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya, kepada cucu-cucu saya, kepada menantu saya, umur panjang. Ini disyukuri. Jadi kadang kita berdoanya, ya Allah berikan umur yang panjang kepada saya dan keluarga saya. Emang sudah mati sekarang? Nggak mau mati. Syukurnya mana? Kita masih dikasih kehidupan sampai detik ini. Maka ini yang kita syukuri. Jadi kita ucapannya itu tadi, syukur, berikan umur panjang, diberikan kesehatan panjang. Bukan Allah, ya Allah berikan kesehatan, sehat walafiat kepada saya, kepada istri-istri saya. Emang gak diberi sekarang? Kan sudah diberi, Pak ya? Udah. Kan sehat. Iya. Nah, makanya bentuknya syukur. Kan gak ada syukurnya kita.
memberikan rezeki yang luas, yang panjang, yang banyak kepada saya. Emang sekarang nggak makan, masih bisa dari Sana ada dapat makanan. masih bisa sampai ke sini, masih bisa sehat, masih bisa makan, masih minta. Kan habis dibelikan HP, katanya minta lagi, katanya HP-nya pecah. HP-ku pecah, mah itu masih dipakai dulu. Ganti LCD-nya saja. Iya Pak ya? Iya. Jadi disyukuri masih bisa dipakai HP-nya, nggak usah merengek minta ke istrinya. Iya, emang begitu? Iya Pak, benar? Iya. Oh iya sih. Itu iya juga Pak. Iya, saya iya, Pak. Hah? Iya, saya. Oh iya. Sama dong. Sama dong. Sama. Ya kalau saya begitulah. Oh begitu. Iya. Iya, jadi Bapak pasti yakin Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini secara umum. Setelah Bapak bersyukur tadi, dilanjutkan dengan punya penghasilan sebulan, ucapkan 10 miliar, 1 miliar, keyakinan Bapak sebanyak-banyaknya 5 miliar. Iya. Ucapan adalah doa. Apakah mesti dari kardus ini akan menghasilkan 10 miliar? Tidak harus dari kardus, karena kalau harus dari kardus akan nyari proyek Bapak. Rezekinya dari mana saja. Sangat itu mengerti. menjadi wasilah Bapak berbuat menanam kebaikan. Rezekinya dari mana? Dari Allah. Dari arah mana? Nggak tahu. Tapi Bapak ucap yang seperti itu dengan syukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah telah berikan kepada saya jabatan sebagai kepala dusun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti naik jadi Ades. kepala desa. Jadi disyukuri sekarang Bapak sebagai kadus, disyukuri. Syukurnya yang sebanyak-banyaknya, kemudian dilanjut dengan pasti saya menjadi kepala desa tanpa ada perlawanan, tanpa ada perlawanan. Alhamdulillah. Nah, nanti kalau biar dekat ilmunya, kearifan lokalnya Pak Haji dipakai bisa satu, biasanya yang diajarkan Pak Haji air cebokan, Iya. ucap dibawa, dibocor nih pakai apa Pak Haji? Plastik. Pakai plastik, pakai jerigen, dibonceng sepeda motor, ditaruh di Keliling bawahnya. desa Dipakai pakai jarum Oh iya. keliling Bapak. keliling desa. Jadi Bapak cebok alat kelamin Bapak atau Bapak berendam di tong. Nah, air di tongnya taruh di dalam plastik biar nggak kelihatan orang, plastiknya masukin karung, taruh di belakang motor, ditoblos pakai jarum, cus kan mancur sedikit. Iya. Bapak keliling kampung, semua kampung yang saya kelilingi, yang saya siram air cebokan, milih saya jadi kepala desa, milih saya jadi anggota DPR RI, milih saya jadi anggota DPRD, milih saya jadi presiden. Alhamdulillah Pak, menang tuh ilmu kearifan lokal. Jadi berendam, air rendemannya ditampung di plastik yang besar, masukin ke dalam karung. Jadi orang nggak lihat kalau di dalam karung itu ada air. Nanti ditoblos pakai jarum yang kecil. Jadi satu karung itu bisa buat satu kecamatan, satu desa. Sambil Bapak ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki gede, alat kelamin perempuan gede.
semua orang kampung sini yang dewasa milih saya jadi kepala desa. Semua orang kampung di sini milih saya jadi kepala desa. Setiap hari. Itu air yang Bapak kelilingin pada saat nanti pemilu, nggak usah pakai serangan pajar, seketewu, nggak usah. Udah duitnya disimpan aja, nggak pakai uang-uang, itu langsung jadi kepala desa. Ini yang kemarin jadi anggota DPR RI, kebanyakan pakai ilmu itu. Kemarin yang pada jadi anggota DPRD tingkat 1, tingkat 2, pada pakai itu ilmu RDAY. Alhamdulillah, duitnya nggak usah pakai serangan pajar. Buat apa pakai serangan pajar? Udah nggak modern, sekarang lebih modern ilmu kearifan lokal. Bisa? Bisa. Oke, lanjut. Ya, jadi itu satu. Yang kedua, Bapak kan mesti mendekatnya ke RT. Ya. Setiap mau salaman ke RT, ucap Amin. sebelum salaman, pegang, baru ketemu. Dukung saya, dukung saya, dukung saya, dukung saya. Karena penentu di lingkungan itu adalah RT. Tokoh-tokoh di situ pokoknya Bapak mulai disilaturahim, karena Bapak kadus punya modal 1 kadus itu pasti milih Bapak. Alhamdulillah. Ya, yang berikutnya itu ada sifat 18 yang harus dibuang jauh-jauh, sehingga nanti aroma Bapak itu aroma yang positif, harum, tanpa dioyak-oyak masyarakat itu untuk datang ke Bapak. Mereka minta ke Bapak untuk diangkat. Caranya gimana? Caranya itu dihilangkan jauh-jauh, seperti di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Pasti wayum ditkum bi amwalin wabanin. Pasti aku lipat gandakan, aku berikan, aku kasih tambahan kepadamu harta dan anak. Anak-anak itu adalah orang-orang yang memilih Bapak. Warga. Caranya gimana kata Allah? Caranya fakultus taghfiru rabbakum. Maka aku katakan kepada mereka, kalau kamu ingin seperti itu, punya harta yang banyak, punya pengikut yang banyak, kebun yang luas. Di sana masih bengkok Pak ya? Bengkok. Bengkoknya tegalan apa sawah? Airnya dari mana? Kalau di tempat saya itu dari daerah Jatioso Pak, sebelah selatan Tawangmangu. Kan sana dibikin waduk, dibikin bendungan. Jadi dialirin ada aliran ya? Ada. Bukan dari Gajah Mungkur ya? Bukan. Kalau dari Gajah Mungkur ke Solo Pak. Sukoharjo. Ya. Jadi diberikan harta yang tidak sekedar diberi, kata Allah, dilipat gandakan. Wayum ditkum, dilipat gandakan. Apa? Harta, anak-anak, kebun-kebun yang luas yang mengalir di dalamnya sungai. Caranya gimana Allah? Caranya mohon ampun. Mohon ampun. Artinya apa? Berarti sifat 18 itu nggak boleh dikoleksi, harus dibinasakan, kata Pak Haji. Harus dimusnahkan. Katanya Haji Marco. Oh, dimusnahkan, kata Haji Marco. Itu harus dimusnahkan. Ada semua berapa hal Pak di situ Pak? Ini sekarang alhamdulillah udah nggak begitu mikir, nggak komen, bahkan kecemburuan anak-anak, terus emosi ke anak-anak enggak. Sehabis dari sini bulan kemarin itu, di alhamdulillah udah ada perubahan banyak, udah ada manfaatnya banyak, ilmu RDAY dari Pak Haji Trisyanto bin Sondeng. Sip. Alhamdulillah. Harus bersih Pak ya. Kalau itu bersih di syariatnya, dengan cara apa syariatnya untuk membersihkannya? Langkah-langkahnya dengan sholat
taubat. Taubat. Sudah saya jalanin Pak. Cara taubat. Tapi makrifatnya, hakikatnya itu adalah membersihkan Diri kita. hati. Ya. Hati. Pasti dengan hati yang bersih, apapun hajat yang Bapak inginkan, yang Bapak hajatkan,